Yang jelas kan situasinya kita lihat dari survei itu, kalau situasi itu makin chaos, situasi itu makin rusuh secara elektoral, itu pemerintahan sekarang ini rontok. Tapi belum tentu Gibran rontok gitu loh. Ini Jadi misalnya itu begini. Jadi elektabilitas presiden itu setiap terjadi situasi genting begitu ya, itu baik pandangan terhadap kinerjanya menurun, elektabilitasnya tertahan. Tapi Wapres itu enggak. Wapres itu konstan aja. Konstan aja, dia nomor 1 terus, di angka puluhan terus begitu ya. Nah, jadi apapun yang terjadi ke Pak Prabowo di Wapres nggak ngaruh-ngaruh amat. Karena memang kan kita nggak melihat dia di pusaran ini kan. Kalau dulu beda. Dulu presiden naik, Wapres ikut naik. Presiden turun, Wapres ikut turun. Wapresnya memang nggak terlalu ngaruh dulu kayaknya. Yang kedua ya, Pak JK. Artinya kan memang sosok Pak Jokowi itu kan dia sangat dominan. Sangat kuat, dia nggak butuh. Sepanjang sejarah Republik ini baru ini Wapres yang punya elektabilitas, baru ini nih Bang ya. Jadi memang Pak Wapresnya punya elektabilitas, bapaknya Wapres punya elektabilitas juga. Jadi memang itu waktu kita tanya secara semi terbuka nih, Gibran itu kalau sebagai presiden ya, sebagai calon presiden itu selalu masuk di 10 besar. Begitu juga diikuti juga oleh Pak Jokowi. Artinya situasi yang mungkin agak buruk menimpa presiden dan pemerintahan, misalnya kondisi ekonomi, kondisi geopolitik yang tidak menentukan, instability politik, itu menguntungkan Mas Gibran dan mungkin bukan menguntungkan, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Memisahkan antara Prabowo sama Jokowi ini hanya bisa berhasil menurut saya kalau elektabilitasnya Gibran turun, bukan elektabilitasnya Prabowo. Karena apa? Karena kan pada posisi ini kalau elektabilitas Gibran bagus terus, berarti kan presiden tetap butuh dengan sosok wakil presiden. Nah, ini menarik gua. Itu. Apa yang membuat presiden makin butuh atau makin tidak butuh dukungan dan kebersamaan dengan Jokowi menurut lo? Kalau menurut saya satu pertimbangannya pasti pertimbangan elektoral. Membuat isu ijazah. Kalau awalnya nih isu ketika tidak aslian ijazah Jokowi yang ini dihembuskan terus menerus, itu salah satu target utamanya itu adalah melukai popularitas dan kesukaan terhadap Jokowi, dan itu ujungnya adalah melukai popularitas dan kesukaan terhadap Prabowo. Gibran. Gibran. Ini beda urusan nih ya. Beda urusan ini. Kalau menurut saya itu target utamanya itu adalah itu. Karena sehingga Gibran akan jadi liability politik. Begitu dia lu nih udah orang nggak percaya sama ijazah lu. Artinya Bang, yang memainkan isu ijazah ini internal aktor yang pengen menggantikan Gibran dong. Ya tujuannya tuh pasti seperti itu kebacanya. Karena kan begini, karena begini kan. Karena kalau kita lihat kan begini. Itu ijazah internal dan eksternal lah ya. Itu kalau kita melihat kasusnya ijazah Jokowi, habis itu kan digeser ke ijazahnya Gibran kan sekolah di Singapura. Habis itu kalau nggak salah itu begitu. Hambalang ini isu ijazah Jokowi ini menurut saya ini blessing in disguise. Karena apa? Karena satu begini, wakil presiden tidak harus bertarung dengan presidennya dari sisi isu kebijakan. Kita kan lihat di kepala daerah lah nih. Kita lihat di kepala daerah lah. Contoh yang lain lah. Ya kan, bupati lawan wakil bupati. Wali kota lawan wakil wali kota, gubernur lawan wakilnya, itu begitu lomba kan? Sirkus tuh lomba kan, pokoknya gue bisa ini, dia bisa itu. Bang, gak usah gitu deh. Kita lihat 2004-2009 lomba sirkus antara Presiden SBY dengan wakil Presiden JK aja. Kan kita geser dikit biar nggak terlalu ini. Iya. Kita geser dikit. Itu kan overclaim kan? Itu kan kelihatan. Begitu. Nah sekarang ini ada isu yang membuat Pak Jokowi tetap relevan. Membuat Gibran tetap relevan. Relevan ini dalam arti bukan relevan secara kompetensi ya, tapi relevan dibicarakan terus menerus. Karena kadang-kadang bad news is good news kan begitu. Kalau 2004 dibicarakan itu, terus. balik ke 2004 itu ya, gue masih ingat banget. Siapa tuh? Pak SBY dan Pak JK ini. Kalau kita dengar kampanyenya Pak SBY, Wapres ini nggak ada gunanya, Bos. 2009. Iya. Setelah 2004. Iya kan?
kalau kita dengar kampanye timnya Pak JK. semua kerjaan negara ini Pak JK Karena nggak ada Pak Karena SBY lambat, Pak JK yang lakukan. Sampai ada surat keputusan Wapres itu lu ingat gak dulu ada kan? Iya, sampai Pak JK soal konversi gas, iya kan Bang, soal perdamaian Aceh, itu semua Pak JK tuh. Dan waktu Pak JK jadi wakilnya Pak Jokowi, gue ingat banget tuh Pak JK diwawancara sama wartawan, ditanya, Pak, kok Bapak sekarang lebih banyak diemnya? Nggak kayak waktu Bapak SBY dulu. Kata Pak JK tuh apa? Inilah yang benar jadi Jokowi bukan pimpinan partai. Bang, tapi mungkin nggak ada tesis yang lagi-lagi. Nah, Kalau Pak Jokowi bisa mematahkan, dia tahu nih timing nih. Ini kan teknokrat elektoral nih, Bos. Nggak mungkin dia nggak pikirin. Udah panjang dan dia tahu masyarakat Indonesia itu paling suka dengan orang yang terzolimi. iya. Dia ciptakan situasi kebencian lewat ijazah bertahun-tahun dan ujungnya satu persatu Jokowi yang menang. Jokowi yang terzolimi. Salah satunya Rismon yang terakhir dipatahkan. Ada, lu percaya nggak tesis bahwa he create the situation? Kalau he create the situation, saya gua nggak yakin. Dia Tapi yakin. kalau dia riding the wave itu Iya, mungkin. dia berselancar. Kalau riding the wave itu mungkin banget. Oh, jadi kayak Dan wave-nya dia Dan udah makin perhitungkan banget. mungkin. jadi dia kayak Aikido, Bang. Iya. Aikido dia manfaatkan tenaga lawan ini untuk Dibanting. Tapi Tapi kan itu sah-sah aja dia lakukan. Dan Ya kan canggih, dan begitu. canggih. Dan memang kan kalau kita ngelihat maki-makinya orang sama dia kan, aduh gila juga itu. Istilahnya begitu ya. Tapi apakah Jokowi hari ini menurut Abang menghitung akan berpisah dengan Prabowo? Kapan hitungan itu akan dijalankan atau diputuskan? Ini udah saatnya kita berpisah. Ya saya rasa sebagai politisi semua yang dari yang paling positif sampai paling negatif sih semua pasti dihitung sama dia. Pasti termasuk tema itu, begitu kan? Itu akan terlihat nanti kalau menurut saya ya. Satu, apakah kekuatan dalam tanda kutip kekuatan Pak Jokowi di dalam lingkar pemerintahan ini teramputasi atau tidak? Maksudnya? Ya sekarang kan kita banyak dengar kan, ganti si A, ganti si B, begitu kan? Ya, ganti si A, ganti si B, ganti Lebih si C. baik saya jadi petani daripada di bawah menteri gitu Nah, kan? kurang lebih kan begitu. Kalau itu salah satunya kan artinya kan ini kita bicara pertarungan kan bukan hanya pertarungan citra, tapi juga pertarungan network kan. Ya. Ketika misalnya ada perpisahan, ada keretakan secara elit, pasti itu akan dihitung menurut saya begitu. Karena kalau kita jadi dia aja kan juga pasti kita hitung kan, ini kok orang kita kok digergaji satu-satu kan begitu. Karena dalam waktu yang sama kita juga melihat ada narasi seperti itu kan dibangun. Seperti misalnya narasi yang dibangun ya sudahlah kan Pak Jokowi Gibran udah selesai nih ya kan, udah jadi wapres, harusnya sudah nggak ada utang budi lagi sampai 2029. Ya, ini sebenarnya kan Kita mulai dari nol lagi ya. Gimana mulai dari nol, kan presidennya 2024 sampai 2029. Masa mau di reset dari kosong lagi kan? Itu kan sebenarnya pikiran aneh juga. Tapi kan itu kita lihat. Itu kenyataan itu kita lihat. Dan sampai detik ini Prabowo kan secara wacana dan secara substansi dia teriak hidup Jokowi plus orang-orang Jokowi masih ada di sekitar dia. Jadi masih konsisten lah ya. Sampai sejauh ini iya. Menurut lu Masih konsisten. Menurut lu Pak Prabowo masih menganggap Pak Jokowi the winning team nggak? Maksudnya the winning team untuk dia maju. Sampai hari ini rasanya iya. Karena secara terbuka dia sampaikan. Secara ini juga kita melihat kan orang-orang yang dulu dekat dengan Pak Jokowi juga masih ada sekarang ini. Kan ada orang yang datang ke Pak Prabowo bilang wah itu dia cuma menghibur orang-orangnya Jokowi nanti diamputasi segala macam. Ini kenapa orang-orang yang merasa Pak Prabowo mampu tanpa Pak Jokowi ini bisa sampai ke lingkaran dalam menurut itulah itu kan pikiran emosional, bukan pikiran rasional menurut gua begitu. Makanya sampai sekarang sampai detik ini kan faktanya walaupun dibiarkan tapi Prabowo masih tetap bersama Jokowi. Nah, Jokowi dan Gibran. Faktanya tuh begitu, orang mau ngomong apa aja boleh, tapi faktanya kita lihat kan enggak ada amputasi itu secara itu belum kelihatan Faktanya yang ada. serius. Meskipun kita tahu satu persatu misalnya ya menteri ya banyak. Tapi itu ya, yang pengen secara tertutup, semi terbuka dan terbuka ada. Ya kan? Usaha itu adalah, usaha itu ada dan mungkin Ya, kan wajar. mungkin itu Kan mau dibiarkan aja. Iya. Kata lu kan. Tapi yang penting-pentingnya kan masih on the spot kan gitu.